Oke Prof, makasih Prof. Ini dari pertanyaan atau komentar netizen ini kurang lebih ada 432 komentar. Nah, diantaranya dalam bab lele dia menanyakan, apa mungkin dengan ukuran bis beton 1 meter kok mampu untuk menampung ikan 1.000 sampai panen yang kurang lebih 7 ekor per kilo gitu. Bahkan ada yang bahasanya nyeleneh, wah 200 itu dapat klenger, bahasa seperti itu Bro. Karena teknologinya beda. Oke. Dalam kitab usaha perikanan, seperti yang saya cantumkan tadi, medianya dulu yang harus baik. Media yang sehat. Media yang sehat walaupun bentuknya kotor-kotor kayak lumpur itu sehat. Karena dikasih bakteri. Bakteri yang merombak kotoran bak atau sisa pakan yang menimbulkan penyakit. Ya. Nah, bis beton ukuran 80, ketinggian air 30 cm, isinya 1.000. Cuma untuk pemula tidak boleh langsung 1.000, 500 dulu. Kalau 3 kali berhasil, karena jumlah bakteri yang ada di situ kan masih kurang. Kalau udah 3 kali berhasil boleh 1.000. 1.000 3 kali berhasil boleh 1.200 mentok. Jadi caranya gampang sekali. Air itu setiap daerah kan berbeda. Maka pemberian bakterinya proakuatik namanya ya. Itu 1 liter. Ada yang bisa sekali saja, tapi ada yang bisa sampai 3-4 kali. Kita kasih untuk 1 botol 1 itu 6.000 liter air. Tinggal ngitung lah. Ya paham. Ya. Nanti kasih pupuk fermentasi tadi. Ya. Pupuk fermentasi tadi menghasilkan mikroorganisme juga. Ya. Dan ada zooplankton, fitoplankton. Zooplankton mengeluarkan CO2 ditangkap fitoplankton. Fitoplankton kalau malam mengeluarkan oksigen ditangkap oleh bakteri pengikat oksigen. Sehingga levelnya tinggi sekali, lebih dari 5,8 kemarin saya cek tanpa aerator ya. Nah tuh. Kemudian trek ketinggian tadi ya tidak boleh 50 cm. Kenapa? Dia kok nggak boleh lebih dari 50? Dia punya sungut mendeteksi arus, ketinggian dan mengikat oksigen. Nah kalau airnya tinggi dia naik turunnya kan Menguat energi. gaya F-nya kan tinggi. Ya. Lelenya kurus. Kalau kita hitung fisika, FMA tadi, ya. Yang besar kepalanya aja. Pakan. Lele gabus predator. Makanya hanya di atas jam 5 atau pagi sekali. Karena metabolisnya malam hari. Jadi jangan digebiahu ya. Melihara nila sama dengan lele, salah. Nila minimum 2 kali. Lele maksimum 1 kali. Seperti ke Songo, banyak bisa ngecek ke Songo, ya, bagi Kabupaten Semarang ya. Desa Lele, tanyakan aja ke dia. Dia sudah saya ajari cara membuat pakan sampai meningkatkan bahan baku rendah protein menjadi protein tinggi. Contohnya tepung ikan. Kalau panjenengan buat tepung ikan dari ikan paling tinggi adalah 20 sampai 22. Tetapi kalau dengan teknologi kita bisa mencapai 64%. Harga bahan baku yang mahal itu bahan baku yang protein tinggi. Yang dimaksud bahan baku protein tinggi harus di atas 15%. Tadi mati 200 klenger. Iya. Itu karena BOD COD-nya tinggi. Dari mana? Dari pakan yang tidak dimakan. Treknya kan memberi pakan sekali aja. Iya. Ya. Jam 5 nih. Pakan pagi buang karena metabolisme semua ikan predator itu mesti sore sampai malam. Terkumpul sisa pakannya yang protein tinggi, terjadi proses amoniakasi, terbentuk amonia. Kolamnya bau, lelenya mati. Ya. Ya. Saya rasakan. Jelas. Ya. Oke Prof, satu lagi Prof. Ya. Air, saya lakukan yang disampaikan oleh Prof. Airnya sekarang dalam waktu 3 minggu warnanya hijau. Bagus sekali. Oh, bagus. Awal warnanya coklat. Begitu menjadi hijau kecoklatan
kelewatan karena keseimbangan fitoplankton dan zooplanktonnya. Akan meningkatkan level oksigen dalam air. Tadi saya jelaskan, zooplankton keluarkan CO2, ditangkap fitoplankton, malam hari keluar oksigen, ditangkap oleh bakteri pengikat oksigen, sehingga walaupun tempatnya sempit bisa banyak karena oksigennya cukup. Jadi warna hijau tadi menandakan banyaknya plankton. Jangan dibuang. Oh, iya. Jadi kalau panen lele, airnya nggak boleh dibuang, tinggal serok aja. Kalau kolam yang agak besar dipindahkan kolam, tampung lagi. Kalau sudah lebih dari 2 tahun, tidak usah pakai bakteri. Ambil air itu untuk bikin kolam baru. Karena di situ mikroorganisme yang dalam proakuatik berkembang. Ya. Jadi apa yang jelas? Jelas. Nah, sekarang beralih ke puhun nih, Prof. Ya. Puhun alpukat. Ya. Saya ikuti cara yang disampaikan, potong 1 cm ujungnya. Saya udah lakukan dengan saya kasih GSA. Alhamdulillahnya yang numbuh itu daun muda semua, Prof. Dari mulai ujung sampai batang. Nah, ini mohon penjelasan, Prof. Teorinya gini, kita dalam manajemen of season. Ya. Allah ngasih kita akal. Tanaman sama Gusti Allah sudah dikasih fitohormonal. Dikasih akar untuk menyerap nutrisi, sehingga untuk nutrisi itu dikembangkan untuk tumbuh generatif memanjang terus. Tanaman dikasih sifat naluri sama Gusti Allah. Kalau dibuat menderita sedikit, maka dia akan menurunkan keturunan yang sebanyak-banyaknya. Dengan dikasih GSA, hormon, maka nutrisi bisa dimetabolisme sempurna, sehingga jumlah klorofil dalam daun banyak. Kalau klorofilnya banyak, berarti bahan makannya banyak untuk nutrisi, karena buah dibentuk dari intermediasi asimilasi dengan bakal buah atau dengan akar menghasilkan umbi, kan itu toh. Nah, kalau klorofilnya banyak, buahnya lebat, besar, tandanya daunnya besar, tebal. Jelas. Ini namanya ilmu manajemen of season. Buah di ujung, potong ujungnya. Tidak mengenal musim, tidak mengenal iklim. Buah di cabang, rontokan daunnya. Nanti kan saya akan praktekkan itu. Yeah. Dan ini organik hormonnya. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk tanaman yang berbuahnya di ujung, kita potong ujungnya. Untuk tanaman yang buahnya di batang, kita potong daunnya. Contohnya alpukat. Jambu kan dirontokin, ya toh. Mangga dipotong ujungnya. Kalau mangga itu tidak ada treatment lagi ya, namanya batang 3927. Ya. Nah, di batang yang T27 itu adalah titik bisa munculnya bulan. Nah, itu nanti yang ditunggu. Batang pertama 1, terus muncul 3. Nah, muncul 3 nanti akan muncul 3. Kalau muncul 4 dikurangi bulannya. Nah, itu 3 kan berarti bulan. Nah, 9 nanti muncul lagi. Itu juga dengan batang tersier. Sehingga begitu walaupun kecil, yang muncul itu pasti berbuah. Itu untuk mangga. Makanya di tempat kita di Cangkringan itu mangga kecil-kecil aja udah buahnya banyak. Nah, yang belum merasakan mangganya bisa ke Cangkringan. Di Cangkringan ada mangga dari Jepang, namanya mangga Murasaki. Wah, itu manis banget dulu. Ada itu ada banyak. Kalau di Cangkringan durian, kalau di durian nanti dirontokin daunnya, Pak ya. Durian dari awal tanam kurang lebih umur 1,5 tahun itu mulai di treatment. Jadi nanti yang dipertahankan adalah cabang sekunder. Cabang sekunder itu dari cabang primer yang ke atas dan muncul cabang sekunder. Misalkan cabang sekunder itu sudah selengan atau setengah lengan, nah itu jaraknya kurang lebih sekitar 1 meter. Ranting-ranting kecil harus dirontokin semua. Biar apa? Ya biar nanti di dalam penyemprotan dari tanaman langsung kena, enggak begitu banyak. Kalau banyak gini nggak kena, paling yang kena bawah ini nggak kena. Nah gitu, salah satunya ilmunya itu. Yang besar itu bisa sampai 2 liter. Kalau tanamannya ini kecil paling 1 liter. Nah, di sini disemprot dengan enzim
penggunaan formulasi dari Probindo. Nah ini nyemprotnya di bawah daun. Kenapa di bawah daun? Karena mulut dari tanaman ini semampa ada di bawah, gitu. Jadi kalau jenengan nyiram di atas kurang efektif mulutnya di bawah. Nah gitu. Nanti sia-sia nanti. Acos,